Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Masya Allah, hari ini begitu banyak ilmu yang kita dapat. Pertama bicara mengenai kematian, konsep kematian dalam Islam. Nah, sekarang kembali lagi mengenai peristiwa yang sedang hangat mengenai pembunuhan. Nah, kalau kita lihat secara umum tadi saya sempat bertanya kepada Profesor, Prof, bagaimana kalau kami misalnya atau gini, misalnya saya ngomongnya takut salah nih, melakukan sesuatu tindakan pembunuhan ya atas nama harga diri gitu, Prof. Bela diri misalnya, atau misalnya lainlah gitu. Gimana, Prof? Seperti itu, Prof? Nah, apapun untuk mempertahankan nyawa itu bisa dilakukan. Ya. Termasuk membunuh. Ya. Itu diizinkan. Saya kira bukan hanya dalam agama Islam. Ya. Logika hukum positif kita pun juga memberikan keringanan hukum orang yang melakukan pembunuhan terpaksa. Oh, ya kan? Kalau dalam Islam itu tegas. Ya. Kita diizinkan perang, tapi perang bukan melakukan ekspansi, bukan melakukan ofensif, penyerangan. Tapi Islam itu seperti yang dilakukan Rasulullah itu hanya mempertahankan diri, membela diri, bukan menaklukkan, bukan menyerang, ya, bukan mengkooptasi. Ya, maka itu kita perlu definisikan di sini. Loh, kok Nabi melakukan peperangan? Peperangannya Nabi itu membela diri, tidak pernah melakukan ofensif. Ya, Umar juga seperti itu kan. Memang ada ekspansi perluasan wilayah Islam, tapi itu bukan dengan cara pedang. La ikraha fiddin, tidak boleh memaksa orang pindah agama itu. Tidak boleh memaksa orang itu atas nama agama. Ya, jadi saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa kematian harus dihindari. Tetapi kita juga perlu mempertahankan hidup diri kita sendiri. Kalau kita membunuh karena kita terpaksa, nyawa kita akan melayang kalau kita tidak membunuh dia. Daripada kita dibunuh, lebih baik kita membunuh. Itu prinsip itu. Ya, maka itu juga ada dispensasi kan. Kenapa Anda membunuh? Saya bela diri. Kalau di Amerika itu kan masuk di pekarangan orang, boleh melakukan segala macam, itu boleh ditembak. Iya, ditembak itu. Dan itu dapat keringanan hukum tuh. Siapa suruh masuk di pekarangan orang tanpa izin kan. Jadi membela diri itu bisa. Maka itu jangan ada melanggar hukum. Ya. Kalau kemudian, ini Prof, misalnya istrinya diganggu atau keluarganya diganggu itu bagaimana, itu, Prof, kayak gitu, Prof? Ada 5 kan tadi. Al-muhafadzatu al-din, mempertahankan agama. Itu perang tuh. Mempertahankan nyawa. Kalau enggak saya bunuh, saya akan dibunuh, keluarga saya akan dibantai, lebih baik saya membunuh dia. Itu boleh. Siap. Ya. Ada satu papan dalam perahu yang karam ini kan. Papan itu hanya menampung 2 orang, tapi ini kami berdua di papan itu. Daripada mati dua-duanya, lebih baik saya korbankan 1. Ya, daripada mati dua-duanya, ya. Atau papan itu bertiga, padahal daya tampungnya papan di tengah laut itu hanya 2, korbankan 1. Apakah itu melanggar hukum membunuh? Tidak. Menyelamatkan 2 orang, korbankan 1 orang. Itu logika usul fikih itu. Ya. Boleh membunuh dalam keadaan darurat seperti itu. Nah, daripada mati 3-tiganya, lebih baik 1 yang mati, 2 hidup kan. Mengorbankan 1 orang gitu. Ada orang yang mau memperkosa anak kita, istri kita, keluarga kita. Itu kan kehormatan kita. Al-muhafadzatu ala-nasab, memelihara keturunan. Kalau ada orang yang akan memperkosa anak kita, boleh kita bunuh orang itu. Tapi harus dipastikan betul nggak akan memperkosa anak itu. Jangan-jangan nanti hanya katanya akan memperkosa, tapi ternyata ada alasan lain sehingga membunuh. Itu harus dibuktikan oleh pembuktian hukum, ya kan. Mempertahankan harta, kami akan dirampok. Harta kami, emas kami akan dijarah. Daripada harta kami yang kami setengah mati kumpulkan, dijarah, lebih baik saya tembak dia, mati dia. Nah, hukum akan berikan keringanan seperti itu. Apalagi? Ya, jadi daruriyatul khamsah ini bisa kita pertahankan. Selain dari yang 5 ini, kita tidak boleh melakukan pembunuhan. Saya kira itu sangat penting. Nah, kembali lagi ya, bahwa apapun hindari pembunuhan itu. Maka itu kan tata tertibnya polisi juga kan. Tidak boleh menembak, melumpuhkan orang dengan mematikan sekaligus. Kakinya, tangkai-tangkainya lah yang tidak langsung mematikan itu kan. Ya. Jadi kenapa? Kecuali kalau misalnya bahaya ini, dia akan nembak kami. Ya udah ditembak. Seperti dalam medan perang ya kan.
Nah, kalau orang sudah angkat tangan dalam medan perang apapun juga, mengangkat tangan itu pertanda udah aku jangan diganggu. Silahkan borgol. Tapi kalau ada orang masih membunuh orang yang sudah angkat tangan, itu bukan darurat lagi. Yang bersangkutan salah itu. Nah, itu juga harus ada penelitian yang sangat mikro di situ kan. Nah, jadi para pemirsa, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya ya, nyawa itu sangat mahal artinya itu. Maka itu barang siapa yang membunuh satu orang, kata Quran, seperti membunuh semua orang lain. Barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, seperti menghidupkan semua nyawa orang lain. Jadi ada 2 poin di sini. Jangan membunuh, kan seperti membunuh orang lain. Kalau kita menolong orang lain, ya misalnya ada orang yang jatuh di laut. Kasihan tuh mati itu. Lantas kita terjun, pakai pelampung, selamatkan orang itu. Menyelamatkan satu orang seperti menyelamatkan semua nyawa yang lain. Pahalanya besarnya seperti itu. Tapi membunuh orang yang tidak berdosa seperti membunuh semua orang. Dosanya seperti apa orang itu. Jadi itu arti penting sebuah nyawa. Maka itu jangan pernah bermain-main dengan nyawanya orang. Termasuk nyawa kita sendiri kan. Dokter pun juga berkewajiban untuk menghidupkan nyawa orang. Aduh, mau bayar enggak? Enggak. Aku enggak punya uang. Udah, mati aja di situ. Itu ada kode etiknya dokter kan. Tidak bisa melakukan pembayaran kematian hanya karena orang itu tidak berdaya untuk membayarnya kan. Kecuali kalau daruratnya lain, yaitu dokter juga jangan selalu disalahkan ya kan. Wah, ini ada malpraktek. Padahal sesungguhnya memang tidak seperti itu. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa jangan mempolitisasi kematian, jangan melakukan pembunuhan, dan usahakan agar orang itu tidak mati. Walaupun itu nyawa ditentukan oleh Allah ya kan. Nah, kalau kita menghargai nyawa seseorang, berarti kemanusiaan itu akan terpelihara. Masya Allah, saya kira agama apapun yang kita anut, tidak pernah ada orang yang melakukan pembolehan, pembenaran terhadap pembunuhan. Pembunuhan itu selalu menjadi jalan terakhir. Jadi para pemirsa, supaya tidak terjadi pembunuhan massal, para pelaku pembunuhan dalam Islam itu memang harus dihukum mati. Ada satu perbandingan. Ya, salah satu kota di Amerika Serikat itu ada 200 orang meninggal 1 tahun. Kan bebas senjata kan berkeliaran di situ kan. Wah, itu Saudi Arabia itu hak asasinya tidak tega ada orang dipancung. Coba kita lihat. Dalam 1 tahun Saudi Arabia itu hanya 2 atau 3 orang yang dipancung setiap tahun. Kenapa? Orang takut membunuh kan, karena siapa yang membunuh pasti dibunuh. Tapi di Amerika Serikat tadi itu, setiap tahun itu di atas 100 orang mati karena pembunuhan. Kenapa orang bebas membeli senjata gitu kan? Coba, dihukum sampai 20 tahun, keluar lagi. Apalagi ada pengurangan hukuman ya kan. Jadi tidak terlalu menakutkan kalau orang membunuh. Apalagi kalau mungkin punya alasan lain, pengacaranya yang hebat, cepat tuh keluarnya tuh. Tapi kalau dalam Islam, Anda membunuh, pasti dibunuh. Mereka takut membunuh. Jadi jumlah nyawa nelayan di Saudi Arabia itu ada pernah penelitian disertasi ya. Itu hanya 3 orang 1 tahun itu. Tapi di Amerika itu 200 orang. Nah karena itu jangan menganggap bahwa hukuman mati itu tidak berkemanusiaan. Mana yang tidak berkemanusiaan? 200 orang yang terbunuh atau hanya 2 orang yang terbunuh? Mana yang paling berkepribadian? Jadi Al-Quran itu memberikan izin untuk melakukan hukuman mati kalau orang yang sudah melampaui batas, sudah merampok, memperkosa, membunuh lagi, dan berkali-kali lagi. Ya, hakim akan menetapkan hukuman mati untuk orang itu kan. Dan sama juga dengan konstitusi kita di Indonesia kan seperti itu juga. Baik, Prof. Terima kasih ilmunya, Prof. Ada satu pertanyaan lagi, Prof. Bahwa Islam mengenal hukum kisos. Prof tadi sudah sampaikan. Tapi hukum kisos sendiri mendapatkan pertentangan dari dunia internasional. Padahal sebenarnya dari agama Samawi sebelumnya pun ada mengenal istilah eye for an eye. Mata dibalas dengan mata. Sebenarnya ini bukan hukum yang baru kalau bagi agama-agama Samawi. Nah, bagaimana kita menerapkan hukum yang ada di dalam Islam dalam menyikapi kasus pembunuhan ini? Karena tidak jarang seperti yang Prof katakan tadi, bahwa orang yang melakukan pembunuhan ini bisa melenggang bebas. Bahkan mungkin yang jadi korban
yang dipenjara atau yang dihukum bukan si pelaku pembunuhan atau bukan otak pelaku pembunuhan. Tapi nanti kita bahas, Prof. Ya, betul. Hanya di sini di Kasana Islam. Itu. Bisa jadi tema tersendiri. Bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Barang siapa yang melenyapkan satu nyawa sama dengan melenyapkan semua nyawa yang lain. Barang siapa menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan semua nyawa yang lain. Begitu mahalnya sebuah nyawa sampai Allah sendiri mengatakan hal yang seperti itu.